Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hasmaruddin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Natal, dan saat ini saya sudah bersama Pak Rizal Adiansa sebagai guru yang saya observasi. Nah, kami telah melakukan pra-observasi dan observasi, dan kini tiba saatnya kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Mana Pak Rizal? Bisa kita mulai? Oke, selamat siang Pak. Siang Pak, saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Dalam hal pelaksanaan observasi ini, apa saja yang telah Bapak lakukan? Proses supervisi dan pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, ya. Bahwasanya ketika di dalam kegiatan itu sudah saya lakukan, baik itu ada kegiatan awal siswa, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di mana kegiatan awal ini mulai dengan adanya persepsi, menanyakan kembali kepada siswa pelajaran-pelajaran sebelumnya yang mengenai tentang materi pada saat itu. Kemudian sudah kita bagikan kepada anak-anak berupa lembar kerja peserta didik, ya, LKPD tadi. Nah, kemudian sudah ditampilkan juga media pendukung, supaya anak-anak itu dapat memahami dengan sebaik mungkin. Itu dia tidak yang sudah dilakukan di dalam kelas. Tentunya Pak, ini di dalam pelaksanaan tadi dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi tentu tidak menutup dari adanya permasalahan, ketantangan. Karena permasalahan yang saya tanya, apakah masih ada pembelajaran ini di mana tidak belum tercapai, belum dilakukan, atau keseluruhannya sudah memahami? Karena belum, berapa persen ataupun berapa yang sudah, Ya, atau ada permasalahan lainnya? Tentunya setiap yang kita rencanakan pasti ada suatu hal-hal mungkin yang kita anggap suatu permasalahan, atau dalam hal yang sudah saya lakukan yang sudah tercapai itu saya bisa melihat yang paham itu sekitar lebih kurang 80%, ya, siswa itu sudah mulai paham. Namun ada juga 20% lagi siswa yang tidak begitu paham, dan ini merupakan suatu masalah baru yang nantinya akan berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Berarti ada sekitar 80% siswa yang sudah tercapai dan 20% yang belum tercapai dalam tujuan pembelajaran. Nah, rencana Bapak untuk mengatasi yang 20% yang belum tercapai itu bagaimana Pak? Ya, rencananya Pak akan kita coba suatu materi ini tadi, ya, materi yang sudah kita laksanakan tadi menjadi suatu pembelajaran yang bermakna bagi dia Pak. Ya, bermakna supaya dia merasa materi ini adalah materi yang begitu penting untuknya, bisa dimanfaatkan nanti ketika dia sudah lepas dari SMA ini. Ya, karena masalah yang dia 20% tadi Pak, setelah saya selidiki, ya, dugaan sementara saya ada yang tidak memahami, dan yang secara kita perhatikan itu tidak fokus, ada yang tidak fokus. Jadi dua hal inilah yang menjadi masalah baru untuk kedepannya yang harus kita selesaikan. Itu sekitar 20% ini dia salah satu penyebabnya tidak fokus, dan kemudian ada beberapa siswa ini mungkin profil belajarnya tidak semuanya sama, jadi harus melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi ke depannya dan pelajaran yang bermakna, ya, mereka bisa menggunakan pelajaran ini dan debat sehari-harinya. Ini untuk memastikan terlaksana rencana Bapak ini, kapan
ini bisa Bapak laksanakan Iya. rencana? Untuk rencana sendiri Pak, bisa kita buat kembali di pertemuan berikutnya Pak. Pertemuan berikutnya kita coba membuat kembali materi ini susun dengan sedemikian rupa dengan rencana yang baru. Dan mungkin bisa juga dibuat dengan tambahan media atau dengan demonstrasi ya untuk siswa yang 20% tadi Pak, yang belum paham tadi. Jadi bagaimana untuk siswa yang sudah paham kan gitu Pak ya. Untuk yang paham mungkin semakin paham, semakin kaya ya. Mungkin pengayaan untuk mereka. Jadi yang 20% inilah yang kita fokuskan untuk bagaimana lebih paham dengan materi yang sudah, supaya anak-anak ini nanti Pak tidak rugi kan itu Pak. Tidak rugi. Iya, berarti rencana ke depan ini maksudnya pertemuan berikutnya Iya Pak, ya. Tidak di saat pertemuan berikutnya di anak-anak yang belum paham tetap mempelajari kembali materi yang berikutnya, sementara anak yang sudah paham diberikan pengajaran. Anak-anak yang belum paham tadi dibuat cara tersendiri tambahan berupa demonstrasi dalam pembelajaran, sementara yang paham itu bisa menambah pemahaman lagi untuk pertemuan berikutnya. Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, setelah saya rangkum bahwa dalam pembelajaran rencana tetap kita buat, tapi rencana tidak semulus yang kita harapkan. Pasti ada kendala, di mana daya serap siswa itu berbeda-beda. Ada yang sudah memahami, ada yang belum. Nah, dalam hal yang belum memahami, kita terus berupaya mencari solusi ya Pak untuk bisa membantu mereka. Cara-cara mengganti metode pembelajaran bagi yang belum paham agar terakomodir seluruh profil belajar siswa. Itu Pak untuk rangkuman yang telah Bapak sampaikan. Berikutnya, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah disupervisi? Ini banyak perasaan Pak ya. Iya. Saya merasa setelah di supervisi ini Pak, yang pertama pasti banyak manfaatnya bagi saya Pak, yaitu bertambah kawan saya Pak, bertukar pikiran, karena selama ini permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dalam kelas itu Pak, saya sendiri mencari solusinya. Jadi dengan di supervisi ya, jadi saya bisa mengatakan kepada Bapak tadi kan, memberikan solusi bagaimana kedepannya ya kan Pak. Jadi untuk kedepannya nanti bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi lah dalam kelas. Jadi intinya bertambah tukar pikiran Pak. Artinya sekarang dengan ada supervisi ini membuat perasaan senang, senang adanya teman berpikir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran dan mampu meningkatkan meningkatkan potensi sebagai guru. Nah, kemudian manfaat yang didapat dari supervisi ini apa Pak? Ini mengenai perasaan manfaat. Kalau manfaatnya Pak pastinya menambah pengetahuan Pak ya. Pengetahuan, pengalaman ya, sesuai dengan tujuan di awal saya tadi Pak, yang observasi di awal ya, menjadikan saya bagaimana saya bisa menjadi guru yang memiliki kinerja yang baik dan menjadi guru yang lebih kompeten. Luar biasa ya Pak ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Bagaimana bisa meningkatkan kinerja, menaikkan potensi kita sebagai guru sesuai dengan tujuan hasil yang diharapkan pada percakapan tadi observasi. Oke Pak, terima kasih kita telah melaksanakan supervisi ini mulai dari observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Kemudian kita berharap pendidikan kita lebih baik dan tidak hanya di supervisi. Demikian, terima kasih atas waktu Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.